Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih, sahabat Rema. Saya berdoa kiranya kita sekalian senantiasa ada dalam naungan kasih karunia Tuhan. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tindakan merendahkan diri kadang menjadi sesuatu yang sulit, karena kita harus mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Kedagingan manusia seringkali menghalangi seseorang bertindak sesuai kehendak Tuhan. Dan dalam nats ini, tindakan merendahkan diri dinyatakan dalam bentuk imperatif atau perintah dan dikaitkan dengan doa. Artinya, saat kita berdoa, maka harus disertai dengan tindakan merendahkan diri dan pengakuan akan kelemahan serta keterbatasan kita. Saat kita berdoa, kita harus berserah kepada Allah dan berharap sungguh akan pertolongannya. Seperti seorang anak yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap pada orang dewasa. Dan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6-7 ini, kita bisa belajar bahwa yang pertama, berdoa menolong kita untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Doa membuat kita mengerti bahwa Allah adalah yang berdaulat dan yang mengatur semuanya. Kita adalah ciptaan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Yang kedua, berdoa berarti bersedia menunggu waktunya Tuhan. Saat kita berdoa, maka kita juga dilatih untuk menjadi sabar, menantikan waktunya Tuhan. Sebab kita menyadari kita tidak bisa mengubah apapun, kita harus menunggu. Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dan waktunya selalu tepat. Yang ketiga, berdoa dengan merendahkan diri berarti kita sedang menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia dengan kerendahan hati, dan kita sedang menempatkan diri sebagai seorang penerima anugerah. Sebab Allah menentang mereka yang congkak, tapi mengasihi mereka yang rendah hati. Dan yang terakhir, yang keempat, berdoa dengan rendah hati karena Ia peduli terhadap kita. Saat kita berdoa, maka kita harus ingat, Dia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dia adalah Allah yang besar, dan di dalam kebesarannya itu, Ia pun mengasihi kita. Mungkin kita merasa bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa. Namun saudara, ingatlah, bahkan rambut di kepala kita, Ia tahu. Ia betul-betul tahu siapa kita masing-masing. Jadi, berdoa adalah tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, jika kita tidak berdoa, itu artinya kita sedang mengandalkan diri sendiri, dan itu dikatakan sebagai sebuah sikap yang congkak, dan itu menentang Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita datang kepada Dia di dalam doa yang disertai dengan kerendahan hati, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengakui kalau bukan karena Tuhan, kami ini bukan apa-apa, bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu kami terima dari Engkau, bahkan Engkaulah mengerjakan semua yang baik di dalam diri kami. Kami bersyukur, biarlah Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami selalu ada di dalam keadaan yang rendah hati, didapati berkenan kepadamu, supaya setiap kali kami datang berdoa, maka doa kami itu adalah sesuai dengan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.